sing your praise with all that I have, with all that I am, Lord. I stare down the waves, 'cause you own the tide. I fill my soul and know you wait for me on waters wild, where faith walks above the storm. Even when the world caves, even when the fight calls, even when the wars rage, I take heart. I know you are greater, forever you are Savior. I will sing your praise with all that I have, with all that I am, Lord. With all that I have, with all that I am, Lord. I won't let the storm weather my heart, won't let the darkness beat me down. Sing in the night my hope and life in you. I walk through the fire and not be burned, pray in the fight and watch it turn. Jesus, tonight I give it all to you. I won't let the storm weather my heart, won't let the darkness beat me down. Sing in the night my hope and life in you. I walk through the fire and not be burned, pray in the fight and watch it turn. Jesus, tonight I give it all to you. Even when the fight calls, even when the words rage, I'll take heart. I know you are greater, forever you are Savior. I will sing your praise with all that I am, with all that I am, Lord. With all that I have, with all that I am, Lord. I won't let the storm weather my heart, won't let the darkness beat me down. Sing in the night my hope and life in you. I won't let the storm weather my heart, won't let the darkness beat me down. Sing in the night my hope and life in you. I'll walk through the fire and not be burned, pray in the fight and watch it turn. Jesus, tonight I give it all to you. Say one more time. I won't let the storm weather my heart, won't let the darkness beat me down. Sing in the night my hope and life in you. I'll walk through the fire and not be burned, pray in the fight and watch it turn. Jesus, tonight I give it all to you. Yes. Thank you, Jesus. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat berkat-Mu sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat keadaan kami sampai hari ini Tuhan. Kami masih bisa sekolah Tuhan, keadaan kami sehat, kami sempurna bersama orang tua kami Tuhan. Thank you Jesus for everything. Ya Tuhan, kami mohon untuk bukakan telinga kami Tuhan, mata kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, dan juga hati kami Tuhan, karena sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan Kau sampaikan kepada kami hari ini Tuhan dapat menjadi rema untuk kehidupan kami Tuhan selanjutnya. Dan kami dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan seutuhnya. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore teman-teman. Welcome back to worship from Home for Teens, and you are loved. Isn't it amazing, kita udah masuk ke bulan yang baru,
di bulan Maret. Nggak kerasa udah bulan ketiga di tahun 2021. Apa kabarnya teman-teman? Aku berdoa dan aku percaya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, dan tetap semangat cari wajah Tuhan. Meskipun kita masih secara online, kita belum bisa bertemu. Dan ini ternyata udah 1 tahun ya teman-teman kita berada dalam keadaan pandemi ini. Tapi ternyata berkat Tuhan itu nggak ninggalin kita sampai hari ini. So I believe God is still working and will work until the end. Nah, hari ini kita udah bulan Maret, di bulan baru berarti ada topik yang baru. Judul dari tema kita di selama bulan Maret ini adalah Promise of Salvation. Ya, janji Tuhan tentang keselamatan. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi soal tema hari ini, yuk kita ambil sikap hati, kita ambil sikap diri yang baik, kita mau menyambut firman Tuhan. Buat teman-teman yang punya Alkitab, let's raise our Bible. If you don't have, just put your arms on your heart and let's say these words. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan buat kita. Amin. Teman-teman, di bulan Maret ini kita ada satu ayat yang akan menjadi kekuatan buat kita. The power verse of this month is dari Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Yuk kita buka sama-sama ya teman-teman. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi Dia dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita ulang sekali lagi ya. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi Dia dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. So, tadi kita lagi ngebahas tentang janji Tuhan. Kalau Tuhan itu setia, Dia memegang perjanjiannya dan kasihnya terhadap orang-orang yang mengasihi Dia seperti kamu dan aku yang mengasihi Tuhan. Dan ternyata bukan hanya di situ aja, Tuhan berjanji kalau janjinya ini tuh akan sampai kepada beribu-ribu keturunan, which is for your future. Or janji Tuhan hari ini tuh juga Tuhan udah pegang dari nenek moyang kita, dari from your ancestors, from your grandmother, grandfather, your mom and dad. Intinya Tuhan tuh memberkati sampai pada keturunan. Nah, teman-teman, seperti yang tadi aku udah mention, topik kita adalah Promise of Salvation, janji keselamatan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang janji Tuhan, bagaimana Tuhan tuh mau dan berusaha untuk menyelamatkan manusia sehingga kita tuh nggak jauh darinya. Aku akan cerita dari awalnya, in the beginning. Kita semua tahu manusia pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam dan Hawa. Betul teman-teman? Dan mereka jatuh ke dalam dosa. That's the first thing. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan permintaan Tuhan. Apa ya? Tahu kan teman-teman? You still remember? Kita bisa baca tentang ini di Kejadian 3 ya. Dimana Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan tersebut. Ternyata atas bisikan dari si ular, si iblis itu, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya karena kejadian itu mereka ada jarak sama Tuhan. Di Roma 3 ayat 23 mengatakan seperti ini. Semua orang sudah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. That's the second point. Yang pertama, Adam dan Hawa berdosa. Yang kedua, semua orang telah berdosa. Dan kita jadi jauh sama Tuhan. Jadi ada jarak
Karena Tuhan begitu mulia, dan ketika kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan itu baik, dan dia gak mau kita jauh-jauh dari dia, karena dia tuh sayang banget sama kamu, sama aku, sama kita semua ciptaannya. He loves us so much. That's why He made a promise to this world that He is going to save us. Tuhan mau menyelamatkan kita, dan gimana caranya? Yaitu dengan dia mengorbankan, dia mengirimkan dan mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari semua dosa-dosa. Nah, ada ayat lanjutannya di Roma 3 ayat 24. Dikatakan hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan secara cuma-cuma, diberikan dengan cuma-cuma. Hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Kristus Yesus. Artinya, apa teman-teman? Janji Tuhan, the promise of salvation is Jesus Christ. Titik, stop, period. Jadi janji Tuhan, the promise of salvation is Jesus Christ. Tapi kalau udah stop titik, udah dong selesai pembahasannya. Do you want to hear more? Do you want to hear more? Because I want to share this message more. Tuhan tuh sayang banget sama manusia. Kita sudah berdosa, tapi Tuhan gak tinggal diam. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mengorbankan dirinya, sehingga darahnya, darah kudusnya bisa membayar setiap dosa kita. Dimana dalam masa Prapaskah ini akan kita peringati di hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan memberikan dirinya untuk membebaskan dunia ini dari dosa. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Tapi kadang-kadang kita tuh manusia suka ragu. Yang benar nih Tuhan, benar gak sih aku tuh disayang? Benar gak sih kok aku ngerasa diriku sendiri ya? Friends, aku gak tahu teman-teman lagi ngalapin apa saat ini. Apakah teman-teman lagi merasa dunia tuh serasa gak adil, or you're feeling that you are alone in this world, your parents doesn't understand you, your siblings doesn't understand you, your friends, your teacher tuh kayaknya semuanya tuh salah gitu. I want to share you this verse from John 3 verse 16. For this is the way God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. The message is, for God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus Christ. How precious is the one and only, so that you and I will receive an eternal life, so we can be close to Jesus, so we can be close to God. Dan teman-teman, I want to share you what I experienced. I had a period of time where I feel that I'm alone and I am mad at everything. And I don't know why. Sedihnya adalah aku tuh marah, aku tuh ada kekesalan dalam hati but I don't know why. Rasanya tuh setiap kali ngobrol sama papa mama, kayaknya ujung-ujungnya berantem. Ngobrol sama adik kakak, sorry aku gak punya kakak, ngobrol sama adik-adik, itu rasanya tuh mereka tuh kayaknya cari masalah terus sama aku. Di masa-masa seperti itu, like I don't have friends, I don't have real friends. Kayaknya teman-teman aku tuh kayak they are there, mereka ada di situ, tapi ternyata they talk behind me, they say bad words behind me. And at that moment, I was so frustrated, I was so heartbroken, and I feel alone. Dan karena aku merasa sendiri, gak ada yang sayang sama aku, I felt that way, and I was mad at everything. Jadi setiap kali papa mamaku mau ajak ngobrol, mungkin aku udah marah duluan. I remember where my mom said, Bella, smile more. I was like, why? Why do I have to smile more? I'm smiling. Don't you see I'm trying hard to smile? But deep down I was like searching, apa sih? Kenapa aku ini gitu? But one day
I heard this message. For God so loved the world. For God so loved the world. Kata-kata ini bikin aku berpikir, jadi Tuhan itu sayang ya sama aku, sayang sama orang-orang yang ada di dunia ini. So, I think I did not feel the love of God that moment. Aku nggak ngerasain apa tuh rasanya cinta Tuhan. Tapi ketika aku dengar kata itu, for God so loved the world, it struck my heart and it opened up something beautiful in my heart. I know I have to fix my heart. So I made a decision. That day I said, Jesus, I invite you to come into my heart. I want you to be with me. I want you to walk with me. Help me to be a better person. Aku gak mau Tuhan jadi orang yang orang lihat tuh marah-marah terus. Aku gak mau ngerasa aku tuh tidak dicintai. Padahal I know my mom and dad loves me so much. I know that my siblings love me so much. But because of my hatiku yang gak ada kasih Tuhan itu, jadi I cannot see it. And since that day until now, I did not regret that decision. Aku tidak menyesali keputusan itu, di mana aku memutuskan untuk mengundang Yesus ke dalam kehidupanku. Dan itu sudah menjadi perjalanan yang luar biasa. It's a journey. Yes, ada kegagalan. Aku masih berusaha untuk terus melawan dosa-dosa yang sering kali aku lakukan. Tetapi kasih dan janji Tuhan membuatku terus bangkit. Kasih dan janji Tuhan makes me keep on going. Because I know even when I fail, even when I don't feel His love, even though I feel alone, I am not alone. I say to myself, I am loved. I am loved by Jesus. Apa yang saat ini sedang mengganggu hati kalian? What is bothering your heart right now? Are you mad? Are you feeling anxious about the future? Apakah teman-teman ragu akan masa depan? Atau teman-teman lagi sama seperti aku tadi, marah-marah atau I don't feel like it, I don't know why. Today, God's promise to you is Jesus. Dan Tuhan itu setia dan Dia mau mengasihi kamu. Dan aku tahu you want to love Jesus more, you want to love God so more. So let us come to Jesus. Let us invite His love to overflow and see His blessings, see His work through your life. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan dan kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dear Father God, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. From your words, I know you loved us so much because you gave your one and only Son, the most precious one, untuk kami Tuhan, untuk aku, untuk setiap kami, untuk bisa kembali dekat dengan Engkau, so we can be together. Dan pada sore hari ini, saat ini Tuhan, bagi setiap kami yang mungkin hati kami tuh lagi resah, mungkin hati kami tuh lagi bingung, hati kami lagi bimbang, hati kami tuh gak ngerti keadaan kami tuh kenapa, tapi kok kayaknya ada sesuatu yang kurang Tuhan. God, I open my heart and I want to receive Jesus. Aku mau menerima Yesus lebih lagi di dalam kehidupanku. Aku mau berjalan bersama Engkau Tuhan. I want to feel your love more and more. I am so sorry, Lord, for all the things I've done. I have sinned, but I want to come to you and I ask forgiveness. And I know you will forgive me and I know you love me. Tuhan, hati kami Engkau yang tahu. Biarkan pada hari ini, saat ini juga mengalir kasih-Mu yang luar biasa yang boleh memulihkan hati kami. Renew our heart. And we want to spend
this Lent season full of blessings, full of joy, full of love. Jangan biarkan kami dengan pantang dan puasa ini bikin kita bete, bikin kita nggak nyaman Tuhan. Tapi kami mau dengan pantang dan puasa yang kami lakukan saat ini akan menyenangkan hatimu, akan menyenangkan teman-teman, akan menyenangkan keluarga kami di sekitar kami. Thank you Lord for your promise today, for you have loved the world so much that you gave your one and only Jesus Christ for me, for the world, so we can have eternal life. Biarkanlah Tuhan, janji Tuhan hari ini boleh kami pegang dan kami percaya bahwa Engkau setia dan adil, Engkau berpegang kepada janjimu dan janjimu itu akan sampai pada keturunan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami naikkan dengan segala hati kami yang penuh sukacita dan penuh kerinduan kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. I'm so grateful to share this message to you, and I hope you are blessed. And thank you so much for joining this week. Biar teman-teman terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mungkin teman-teman saat ini kepikiran, oh I have a friend or I have a family member that needs to hear this word. You can share the link. You can subscribe to our YouTube channel. You can like. You can also comment, and we will be there to support you. Jika teman-teman butuh bantuan doa, you have a struggle you want to share with us, please do. We want to listen to you and we want to journey with you. I'm going to see you guys next week, right? Kita bakal ketemu lagi minggu depan. Kita akan ngomongin talk yang kedua. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman. Aku gak akan bosen-bosen ya untuk ngingetin teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, jaga sukacita kita, jaga hati. Kalau teman-teman perlu keluar rumah, jangan lupa pakai masker untuk kita terus menjaga tubuh kita supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan kesehatan kita. Keep praying guys, kita tetap bersukacita meskipun keadaan seperti ini. And we believe that God will make a way. So, see you guys next week. Bye-bye!